Hai warga Spegro, dengan Della di sini. Ini adalah kali pertama Della melakukan project podcast, di mana pada podcast kali ini ada Yunita dan Ayu sebagai narasumber. Pada podcast kali ini, kami bertiga akan membahas mengenai kasus yang udah familiar banget di telinga teman-teman, yaitu pembulian. Sebelum kita masuk ke topik awal kita tanyain beberapa pertanyaan tipis-tipis ya untuk Ayu dan Yunita. Yuk dan Yunita, apa nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Semangat banget ya. Semangat-semangat gini tadi pas mau mulai podcastnya, nervous nggak? Jujur nervous dan gugup banget kan ini pertama kalinya kita podcast kayak begini. Emangnya kalau lagi pertama kali podcast tuh udah nervous banget ya rasanya? Pakai banget. Pakai banget ya. Back to topik ya guys. Jadi kami akan membahas mengenai pembulian. Nah, sebelum kita mulai membahas dampak-dampak dari pembulian dan jenis-jenis pembulian, Della mau nanya nih, apa sih itu yang dimaksud dengan pembulian? Pembulian tuh kayak mungkin sesuatu kegiatan yang agresif gitu loh, yang Bersifat mungkin, mengejek, ya, merundung. ya. Pembulian tuh banyak banget macamnya. Ada secara fisik dan secara verbal atau kata-kata. Oh, verbal itu jadi pembulian yang dilakukan secara kata-kata. Oh, berarti kita tuh membuli pakai kata-kata kita. Ya, kata-kata tuh juga termasuk ke dalam pembulian loh. Misalnya kita bilang, ih kamu pendek, ih kamu jelek, ih kamu deket, itu berarti pembulian ya? Iya, apalagi kalau sampai menyakiti perasaan orang tersebut. Oh gitu ya, kok aku baru tahu sih ya. Oh iya, kalian pernah nggak sih ngelihat pembulian itu secara langsung atau gimana? Kalau sama kurang lebih 3 tahun saya sekolah di SMP Diponegoro, saya belum pernah melihat pembulian secara fisik ya. Tapi kalau untuk pembulian secara verbal itu masih sering saya temukan di antara teman-teman saya. Ya kayak ngejek atau sebut nama orang tua Ya, seperti itu. atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang nggak enak banget buat didengar. Ya, yang nggak bisa kita terima karena beberapa orang tidak bisa menerima perkataan kita walaupun Ya. kita merasa itu enteng aja gitu. Kadang Makanya teman, harus- apalagi kan anak-anak sekarang tuh susah banget buat kontrol omongannya, Yes, kayak langsung ceplas-ceplos gitu. Kayak mereka tuh ngomong, cuma mereka pikir gue cuma bercanda kali, Iya. pasti mereka nggak masukin hati. Tapi bercanda tuh ada batasnya Iya. juga. Iya, kita nggak boleh bercanda yang keterlaluan banget gitu kan. Nah, kalian berdua kan OSIS nih ya di lingkungan Spegro. Kira-kira kalian berdua punya ide atau cara untuk mencegah adanya pembulian di lingkungan Spegro? Kalau untuk mencegah pembulian tuh ada banyak banget ya Iya, caranya. Bisa dari kampanye, kita bisa kampanye kepada siswa-siswi untuk mencegah terjadinya perundungan. Dan juga perlu pemahaman dari siswa-siswi sendiri sih kalau perbedaan di dalam lingkungan sekolah itu bukan merupakan alasan untuk kita berpecah. Oh iya, jadi Justru dengan keberagaman itulah yang membuat kita bersatu. satu ya, betul. Bineka Tunggal Ika itu harus ada dalam diri kita masing-masing ya. Nah, kira-kira dampak dari pembulian tuh apa aja sih? Kalau dampak pembulian sih dari tiap-tiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada yang cuma ya udahlah bodo amat, dibully juga nggak peduli kan, Iya. tergantung orangnya. Tapi ada juga orang yang dibully tuh langsung mentalnya down. Kayak awalnya dia tuh cerewet, tapi pas dibully langsung kayak lebih pendiam. Kayak Tiba merenung orang sendiri. tuh kayak ngebully tuh nggak sadar ya kalau orang yang mereka bully tuh langsung mentalnya tuh down banget ya, mereka Ya. kuat. Dan juga bisa jadi penurunan prestasi akademik, menurunnya semangat belajar, bisa juga. Oh, dari yang misalnya kita tuh kayak, wih Oh, aku mau rajin." ibu, saya mau jawab, tiba-tiba tuh diam aja. Kalau ditanya ditunjuk juga sama guru, dia nggak mau jawab, kayak diam aja. Iya, gitu. contohnya nih dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya ada guru yang nanya, terus si A ini dia nanya tapi dia menjawab tapi salah, terus diketawain itu juga. Termasuk pembulian. Ya, dan akhirnya si A ini jadi ragu. Jadi dia tuh kayak nggak pede lagi Ya, lah buat ngejawab. menurunnya kepercayaan Ya. diri. Jadi setiap kali guru ngajuin pertanyaan dia tuh malas banget buat jawab, apalagi kalau guru sampai nerbi dia tuh dia nggak mau ngejawab lagi. Ya, karena dia takut bakalan Diketawain ketawa, lagi. diejek gitu. Oh gitu ya. Ya. Nah teman-teman, jadi buat kalian yang ngedengerin ini jangan sampai jadi pelaku ya. See you next time. Bye bye.